Cerita berlanjut, setelah Song Yuan berniat menyerang boneka mayat itu namun serangannya diblokir oleh He Yu, ia bertanya, "Patriark Lu, apa maksudnya ini?" Lu Cheng di bawah masih terus menahan serangan boneka mayat itu, dan menjawab. Master Song jelas tahu, bahwa boneka mayat ini berada di tahap Golden Core, tapi kenapa kau ingin menyerang menggunakan kekuatan tingkat Next-Gen Soul? Dengan serangan itu, aku khawatir tidak akan tersisa petunjuk satupun pada boneka mayat itu. Song Yuan dengan cepat membuat alasan, aku hanya panik dan mengkhawatirkan keselamatan Patriark Lu, jadi aku tidak sengaja menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dengan aura membunuh, Lu Cheng berkata, kau tidak perlu khawatir tentang keselamatanku Master Song. Simbol di dahinya mulai mengeluarkan aura petir. Aku punya cara sendiri untuk berurusan dengan boneka mayat ini, dan ia melirik He Yu di atas, Master He, berikan kejutan untuk bajingan ini. Baik. Lalu ia mulai menyerang boneka mayat itu dengan pedangnya, boneka mayat itu menyerang ke arahnya, ia dengan cepat melompat menghindari serangan itu, dan menebas kepala boneka itu. Setelah Lu Cheng menyerang, He Yu melanjutkan serangannya dengan menggunakan teknik, Body Suppression, dan muncul api yang melilit tubuh boneka mayat itu. Dan diteruskan dengan serangan dari Lu Cheng yang menancapkan pedangnya ke kepala boneka mayat itu, lalu ia menggunakan teknik pemurnian guntur kesengsaraan. Dan muncul kilatan-kilatan petir di sekeliling boneka mayat itu, ia berteriak, mulai pemurnian. Boneka mayat itu mulai mengeluarkan energi merah dari tubuhnya dan mulai menyebar. Song Tianlin bertanya, Patriark Lu tidak akan kenapa-napa kan? King Yu menegurnya, apa yang kau bicarakan? Jiang He menanggapi. Itu adalah monster yang setara dengan tingkat Golden Core, bahkan jika dia berhasil membunuh dia pasti akan terluka. Xiu Er membalas, tidak mungkin saudara Lu pasti baik-baik saja. Sedangkan He Yu hanya mengamati energi merah itu dari atas. Dan di dalam energi merah itu terdapat bola energi petir, yang dikeluarkan oleh Lu Cheng, dan tak lama setelah itu boneka mayat itu mulai hancur berkeping-keping. Dan Lu Cheng berdiri di sana tanpa luka sedikit pun, para murid di sana seketika tercengang, Patriark Lu memang sangat kuat. Song Yuan bergegas turun mengucapkan selamat untuk Patriark Lu, Anda masih muda tapi sudah sangat kuat, aku punya mata tapi gagal melihat Gunung Tai. Lu Cheng menyimpan kembali pedangnya, Master Song, kamu memiliki mata yang sempit. Apa kau pikir aku hanya ingin mendengarkan bualan yang tidak berarti ini? Dengan wajah serius ia berkata, aku sudah tahu bagaimana boneka mayat itu bisa dibuat, dan juga, itu penyebab kejadian para murid yang dibunuh secara kejam. Mendengar itu Song Yuan seketika terkejut. Song Tianlin bergegas bertanya, Patriark Lu tolong berikan penjelasannya. Lu Cheng berpikir, Song Tianlin ini sebelumnya saat jamuan makan, dia sangat agresif dan bahkan tidak mematuhi perkataan Song Yuan, jika tebakanku benar. Lu Cheng menjawab, aku pikir kamu pasti tahu penyebabnya. Kenapa Patriark Lu bicara seperti itu? Lu Cheng menjelaskan, apa yang disebut Violent Deed, kalian pikir itu adalah kesalahan dalam kultivasi, tapi sebenarnya tidak. Karena teknik yang seolah-olah meningkatkan ki sejati, juga bisa menjadi cara untuk melakukan pengorbanan nyawa untuk membuat mereka menjadi senjata boneka mayat. Mereka semua seketika terkejut, apa? Sambil memperlihatkan energi merah di tangannya Lu Cheng terus menjelaskan. Teknik ini menghasilkan ki khusus yang mengalir di sepanjang meridian, itu akan menyerap darah, tulang dan sumsum, di tubuh praktisi yang melatih teknik itu. Darah praktisi dan ki sejati akan terkumpul di dantian, membentuk inti darah yang akan berfungsi sebagai inti boneka. Ketika energi inti darah mencapai batasnya, itu akan meledak keluar dari tubuh dan membunuh orang itu. Inti darah pada dasarnya adalah senjata ajaib, selama dimasukkan ke dalam darah di dantian, itu dapat digunakan menggabungkan mayat praktisi yang melatih teknik ini. Agar tidak ketahuan si pelaku, menghancurkan mayat untuk menghilangkan inti pada dantiannya dan menyembunyikan penyebab kematiannya. Semua orang seketika terdiam,
He Yu turun menghampiri mereka dan berpikir, sepertinya dia bukan orang biasa, bagaimana bisa dia tahu hal seperti itu ketika dia baru berada di tahap foundation? Lu Cheng bertanya, alasan kau begitu khawatir soal ini karena kau juga berlatih seni bela diri ini, kan? Song Tianlin seketika gemetar ketakutan, bagaimana bisa begini? Aku ingin memberitahumu, orang yang berikutnya akan mati adalah kau? Orang di sana seketika terkejut, apa Song Tianlin akan mati? Song Yuan menghampiri anaknya, dan melihat denyut nadinya, ayah apa aku masih bisa diselamatkan? Song Yuan menggelengkan kepalanya, ayahmu terlalu lemah untuk mendeteksi kesalahan pada latihan itu sebelumnya. Lu Cheng dari belakang membalas, aku pikir Master Song mengharapkan ini terjadi. Apa maksudmu? Lu Cheng menjelaskan, kultivator tahap Neschen Soul harusnya bisa melihat bahwa ini bukan metode bela diri asli dari Sekte Xuan Sui. Song Yuan berkeringat dingin, Patriark Lu pasti salah paham. Teknik ini ditemukan putra saya saat dia melakukan pelatihan di luar sekte, dan dia mempraktikkannya secara pribadi dengan rekan-rekannya, saya tidak pernah berpikir bahwa itu berbahaya. Lalu menurutmu apa dia menemukan teknik bela diri Sekte Hades secara kebetulan? Song Yuan seketika panik. Karena kau mengizinkan mereka berlatih dengan seni bela diri jahat, kau harusnya tidak terkejut dengan hasilnya ini, tidak peduli siapa yang merencanakan. Tetap saja yang bertanggung jawab atas kematian banyak murid-murid sekte dan bahaya pada tubuh putramu sendiri, itu semua pasti Anda Master Sekte Song Yuan. Song Tianlin seketika terkejut dan bergegas berlutut, Patriark Lu, akulah yang membawa kembali teknik jahat, bukan ayahku atau anggota Sekte Xuan Sui lainnya, jadi jangan salahkan mereka. Aku tidak keberatan untuk mati, tapi jika Patriark Lu punya metode untuk menghilangkan efek dari teknik ini, tolong selamatkan para murid Sekte Xuan Sui. Melihat itu orang-orang di sana seketika terdiam. Lu Cheng melihat Song Tianlin yang berlutut di depannya itu, dan tertawa, hehehe, kenapa kau jadi panik begitu? Song Tianlin mengangkat kepalanya dengan air mata yang mengalir, dan Lu Cheng membantunya berdiri. Jika itu masalahnya, Sekte Xuan Sui juga menjadi korban. Dengan wajah serius Lu Cheng berkata, satu-satunya orang yang harus disalahkan adalah Sekte Hades. Beberapa saat kemudian Lu Cheng pergi mengambil buku teknik yang ditemukan Song Tianlin, ini benar-benar teknik membuat boneka mayat. King Yu di belakangnya bertanya, Lu Cheng, apa kau benar-benar bisa menyembuhkan Song Tianlin? Xiu Er menambahkan, lebih baik kita meminta bantuan masterku. Lu Cheng membalas, itu tidak diperlukan. Sambil berjalan pergi Lu Cheng berpikir, sekarang adalah kesempatanku untuk membangun otoritasku di posisiku sekarang, aku tidak bisa membiarkan Murong Kui menghalangiku. Dengan metode guntur kesengsaraan, aku sudah memiliki cara untuk menyelamatkan Song Tianlin, tapi jika metode rahasiaku bisa kugunakan lebih jauh, itu akan mempermudahku menyembuhkannya. Ia berjalan menemui para tetua Sekte Xuan Sui, dan bertanya, apa kalian sudah mempertimbangkannya? Song Yuan menjawab, Patriark Lu memang hebat, aku sebagai pemimpin Sekte Xuan Sui, telah gagal menjalankan tugas melindungi para murid. Lu Cheng menanggapi, benar. Dan juga aku sebelumnya melihat senjata ajaib yang disebut, Cermin Qian Guang Sui, di Sekte Biantian, yang sepertinya diberikan oleh Sekte Xuan Sui-mu. Senjata ajaib ini dibuat dengan bahan atribut air langka, yang memiliki asal yang sama dengan seni bela diri dan dapat memiliki efek penahanan. Jika masih ada senjata ajaib seperti itu di perbendaharaan sektemu, tidak akan sulit bagiku untuk membuat penawarnya, dan memecahkan bahaya tersembunyi dari kekuatan jahat. Song Tianlin terkejut, apa? He Yu berpikir, apa anak ini mencoba masuk ke ruang harta karun Sekte Xuan Sui? Hong Ya menanggapi, bagaimana cara Master Lu mengidentifikasi barang-barang berharga Sekte Xuan Sui seperti itu? Selama aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku pasti bisa menilainya. Patriark Lu memiliki nafsu makan yang besar, Master ini tidak boleh dilakukan. Dia adalah penatua Sekte Xuan Sui, Duping tahap Neschen Soul tingkat 2.
Sayangnya muridku dan saudara Hong juga sudah meninggal karena masalah ini, bagaimana bisa kita membiarkan keponakan Tianlin juga ikut mati? Dia adalah penatua Sekte Xuan Sui, Jinlong tahap Naschen Soul tingkat 2. Lu Cheng bertanya, apa keputusanmu Master Song? Ayah, ini semua karena salahku. Song Yuan berpikir beberapa saat, dan menjawab, Patriark Lu tolong ikut aku. Lalu mereka pergi ke ruangan harta Sekte Xuan Sui, dan dari sistem Lu Cheng muncul banyak sekali notifikasi yang bertuliskan, benda kuno Cloudwater fragment terdeteksi, apa kamu ingin menyerapnya? Lu Cheng berpikir, ada begitu banyak benda kuno di sini, ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Song Yuan memanggilnya, Patriark Lu, ruang pemurnian telah siap, seberapa yakin Anda bisa menyelamatkan para murid? 100% jawab Lu Cheng. Duping di belakangnya menyindir Lu Cheng, Patriark Lu tidak akan mengosongkan perbendaharaan Sekte Xuan Sui kami, kan? Meskipun keponakan Tianlin adalah putra Master Sekte, dan bakatnya tidak buruk, tapi itu tidak sebanding dengan seluruh harta di sini. Jinlong di sampingnya menegurnya, Duping, perhatikan kata-katamu. Hong Ya juga menanggapi, bagaimana pendapat orang lain tentang sekte kita? Jika di saat nyawa murid-murid dalam bahaya pemimpin sekte tak bisa berbuat apa-apa? Lu Cheng membuka suara, aku punya pendapat sendiri. Aku hanya membutuhkan beberapa barang sihir, dan aku bisa membuat penawarnya di pengasingan. Tunggu saja kabar baik dariku. Song Yuan hanya melihatnya dengan serius. Dan setelah beberapa saat Lu Cheng pergi ke ruang pemurnian Sekte Xuan Sui dan juga mengambil beberapa barang dari perbendaharaan Sekte Xuan Sui, dan menyerapnya satu persatu. Sambil melihat panel sistem ia berpikir, sejak aku menyerap benda kuno yaitu Cloudwater, jumlah poin yang telah kukumpulkan telah meningkat banyak, namun jumlah batu abadi hanya bertambah 7. Metode rahasia kesengsaraan yang dapat meningkatkan efek pemurnian, aku penasaran seberapa efektif itu untuk meningkatkan kemampuanku dalam memurnikan obat. Dan ia mulai meningkatkan skill pemurniannya melalui panel sistem. Ketika dia meningkatkan skillnya, tubuhnya mulai memancarkan aura biru. Dan muncul notifikasi, metode rahasia pemurnian, telah ditingkatkan ke tingkat minor, dan Anda akan mendapatkan pengalaman yang setara dengan seorang master pemurnian obat-obatan dan senjata. Lu Cheng seketika terkejut, master pemurnian. Aku tidak percaya, aku telah melewati tahap pemula dan langsung menjadi seorang master pemurnian. Dalam hatinya, semua jenis pengalaman pemurnian mengalir di pikiranku, seolah-olah aku benar-benar seorang ahli pemurnian dengan pengalaman selama 100 tahun, ini adalah perasaan yang luar biasa. Dan berkata, dengan cara ini, aku pasti bisa membuat penawar untuk Song Tianlin dan para murid Sekte Xuan Sui. 100 poin kesengsaraan sepertinya tidak kuhabiskan secara sia-sia, dan masih ada beberapa poin. Akan kugunakan untuk meningkatkan basis kultivasiku saja, dan berpikir, untuk meningkatkan kultivasiku ke tahap foundation building, tingkat 3 poin kesengsaraanku masih belum cukup. Aku telah menyerap benda kuno dari Sekte Xuan Sui, tetapi di masa depan aku masih harus menghadapi guntur kesengsaraan harian. Di panel sistem muncul notifikasi yang bertuliskan, akumulasi kesengsaraan harian telah ditunda selama 3 kali, dan masih dapat menundanya 3 kali lagi. Jika gagal menerima kesengsaraan Anda akan dihukum. Ia berpikir, tidak tahu apa hukumannya, guntur surgawi yang sangat kuat atau pemusnahan secara instan? Lagi pula hari kesengsaraan adalah tugas harian yang wajib diselesaikan, aku tidak dapat menundanya lagi, paling lambat malam ini aku harus menemukan kesempatan menerima guntur kesengsaraan. Dan ia mulai mengeluarkan bahan-bahan untuk melakukan pemurnian dari cincin penyimpanannya, dan berkata, Kinchunzi, Millennium Aconitum 9 Flavors Realgar, dan Earth Heart Red Pool adalah obat utama, dan 27 obat tambahan lainnya digunakan untuk memurnikan pil obatnya. Menurut analisis metode rahasia pemurnian kesengsaraan, harus dapat menyingkirkan aura jahat dari seni rahasia aliran jahat itu. Lalu ia memasukkan bahan-bahan obat ke dalam tungku dan melakukan pemurnian.